Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena izinnya, rahmatnya serta kasih sayangnya yang masih lagi memberi kita kesempatan untuk berkumpul mengaji pada malam Kamis ini. Dan tidak lupanya kita menyampaikan selawat ring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan kajian kitab hikam ini. Dan hanya saja yang menolong akan hamba atas pekerjaan dunianya dan akhiratnya, takluknya pada Tuhannya dan berpalingnya daripada tiap-tiap suatu yang lain daripada Tuhannya. Dia bilang, tuan-tuan dan puan-puan, bahwasanya yang menolong akan hamba itu atas pekerjaan dunianya maupun akhiratnya, dia bilang tunduk hatinya kepada Tuhannya. Dia bilang, lalu ditiadakannya sesuatu yang lain daripada Tuhannya di dalam hatinya, yang ada hanya Tuhannya saja. Maka sesungguhnya rasa perasaan seperti inilah yang menolong kita baik dunia maupun akhirat. Inilah dia yang sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jangan bodoh lagi. Udah jelas-jelas dia bilang ditiadakan yang lain daripada Allah dalam hati kita, lalu kita tetapkan Allah dalam hati kita, maka sesungguhnya itu akan menolong kita baik dunia maupun akhirat. Itulah kuncinya. Cuman kenapalah hajab kali kita nih, yang tak ada hajab kali untuk mengadakan, yang ada hajab kali untuk menetapkan perasaan. Karena sesungguhnya kita masih suka dengan sesuatu yang dijadikan Allah tuh. Sedangkan di sini sudah jelas dia bilang tidak boleh ada yang lain selain Allah tuh di dalam hati kita. Sudah dulu saya sampaikan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau mau kaya mudahnya, cukup saja kita tidak selera dengan duniawi. Cukup saja kita tidak selera dengan sesuatu yang dijadikan Allah nih. Nanti datang tuh sama kita. Tapi yang namanya tak selera, apalah boleh buat. Tak bisa dia masuk. Selera, Wak. Kalaupun datang, tabur-taburkannya tuh. Namanya tak selera. Kalau kita mau sakti, jangan ada dalam hati kita sur atau suka mau jumpa ini, mau jumpa itu, mau dapat ini, mau dapat itu. Karena nanti nggak akan dapat apa-apa. Yang ada kita ilusi. Kalau memang kita mau sakti, kita beramal aja. Berjalan aja kepada Allah. Buat aja ibadah sebanyak-banyaknya, sebaik-baiknya. Wudhu jangan putus, sholat 55 rakaat. Buat aja itu. Tapi jangan ada mengharap apapun. Tujuan kita tuh benar hendak kepada Allah saja. Nanti datanglah kesaktian itu sama kita. Tapi apalah daya, niat kita hendak kepada Allah, bukan hendak saktinya. Sebenarnya orang yang sakti, tuan-tuan dan puan-puan, maujud sesuatu itu sama dia, yang nggak bisa dibuat orang dia buat, dia sebenarnya tak selera sama yang itu tuh. Kalaupun nanti, kalaupun nanti dia selera dengan yang itu, punya udah mainan nafsunya tuh, dibantu dia oleh hawa nafsunya, dibantu dengan jin setan. Untuk memudahkan, untuk menjauhkan dia daripada Allah tuh. Tidak murni dari Allah tuh dia. Kalau karunia Allah tuh tidak begitu. Karunia Allah tuh cukup dalam perasaan saja. Dia tak selera lagi tuh. Kalau kata Tuan Guru tuh, semakin dekat hatinya kepada Allah tuh, makin tak selera dia hidup bermewah-mewahan. Sampai begitulah dia. Ayah saya dulu bukan tak banyak cobaan datang sama dia, tuan-tuan dan puan-puan. Di saat dia sudah mau menetapkan hatinya, hanya Allah saja dalam hatinya. Datang tuh cobaan sama dia. Bentuk cobaannya apa? Pertama saya bilang dulu kemiskinan. Kemiskinan ini kata ayah saya, siapapun pandai, siapapun bisa. Karena miskinnya kita, karena tak ada apapun, maka mudah kita untuk mengembalikan hati kita kepada Allah tuh. Siapa lagi mau kita ingat coba? Sama siapa mau kita adukan kok tidak kepada Allah tuh? Karena kemiskinan kita tadi coba. Ya Allah, kuatkan hamba ya Allah. Ya Allah, sabarkan hamba ya Allah atas ketiadaan. Sesungguhnya engkau juga yang buat ini tak ada. Siapapun bisa. Itulah datang sama dia waktu pertama tuh.
Yang kedua musibah. Musibah juga begitu. Siapapun bisa untuk menjalani musibah. Mau nolak juga nggak bisa. Harus kita terima. Suka tak suka harus terima. Itulah namanya musibah. Mau nggak mau kita kembalikan hati kita kepada Allah. Allah, subhanallah, la ilaha illallah. Udah nggak ada pilihan. Dengan sendirinya hati kita mewujud kepada Allah tuh. Karena udah nggak ada pilihan. Dipaksa Allah untuk mengingat dia. Siapa lagi mau kita ingat? Siapa lagi mau kita sebut kalau bukan Allah tuh? Lalu yang ketiga, kemudahan. Kemudahan tuh kemudahan harta. Kekayaan lah istilahnya. Nah, ini yang banyak orang KO. Hancur dia. Begitu dikasih Allah dia kemudahan, terikut hatinya, batal dia. Untuk kepada Allah tuh. Tidak lagi niat dia hendak kepada Allah tuh. Tapi ayah saya pada saat itu, dia nggak mau itu. Apa yang ayah saya tak bisa pada saat itu? Ditawari lagi dia sama jin-jin tuh. Tuan Guru Muda, kalau Tuan mau, cukup Tuan sholat 2 rakaat saja. Kami adakan yang tak ada. Begitulah kata jin tuh untuk nawarkan dia. Cuman apa katanya? Tidak. Bukan itu yang ku mau. Aku hanya hendak Allah. Nah, itu orang yang niatnya hendak kepada Allah. Tapi kebanyakan begitu datang nanti itu, cukup 2 rakaat saja sholat kami adakan. Wah udah surawak. Kita suka. Nah, itulah batal dia untuk kepada Allah tuh. Batal dia. Tapi kalau bisa kita lewati, seperti Tuan Guru Muda tuh, aku tidak mau itu. Aku hanya hendak Allah saja. Nah, maka datanglah cobaan yang keempat. Kelebihan. Kelebihan tuh yang orang nggak bisa, kita bisa. Itu saya bilang kesaktian namanya. Tapi hatinya tidak ke situ lagi. Karena itu jadi cobaan sama dia untuk menguji dirinya, sur atau enggak dia. Misalnya dikasih Allah dia kemampuan. Untuk dia terbang, untuk dia hilang, untuk mengadakan sesuatu yang enggak ada. Uang bisa keluar dari peci, dari topi, dari mulut emas bisa keluar, dari telapak tangan duit juga bisa keluar. Tapi dalam hatinya bilang, ya Allah, katanya. Nah, ini ingat saya kata ayah saya itu. Ya Allah, aku tak mau yang ini ya Allah. Buang, ambil ya Allah. Aku nggak mau ini, ambil ya Allah. Sholat 2 rakaat di tengah malam. Minta ambilkan dia. Jangan sampai ini ada. Sampai dia bilang, maaf cakapnya, siang-siang kalau dia ada dalam hati terniat untuk manggil petir, meledak petir siang-siang tuh. Ban kereta atau ban sepeda motor apabila mau diucapkannya dalam hatinya, pecah-pecah tuh. Bola lampu mau diucapkannya pecah-pecah tuh. Tapi apa pada saat itu yang dibilangnya? Sholat 2 rakaat di tengah malam. Ya Allah, hamba tak mau yang ini ya Allah. Hamba hendak engkau saja. Ambil nih ya Allah. Biarlah hamba miskin. Biarlah hamba tak punya kemampuan apa-apa. Asalkan dalam perlindunganmu ya Allah. Asalkan dalam keriduanmu ya Allah. Itulah yang dipinta ayah saya. Tapi kebanyakan kita tidak. Kebanyakan begitu datang nanti yang begitu tuh kita kita suka. Lalai kita. Lupa kita niat kita yang hendak kepada Allah tuh tadi. Ikut kita. Ah, itulah namanya hati yang tidak terdidik. Sebenarnya yang datang sama kita tuh tuan-tuan dan puan-puan itu hanya sebagai cobaan saja. Sudahnya kita tahu yang lain daripada Allah tidaklah kekal. Maka dapatkan yang kekal apa? Allah itu sendiri. Tapi Allah akan membalas apabila kita dapat Allah tuh apa yang dimiliki Allah tuh kita dapat. Tapi kita udah tak selera. Sama seperti Allah tuh, walaupun dia bisa semuanya, Allah tak selera untuk pakai yang itu tuh. Cuman apa yang kita buat? Kita cari terus. Kita tambah terus. Tak pernah kita cukup. Coba. Bukan ada upaya kita. Bukan ada usaha kita untuk mendekatkan hati kita kepada Allah. Coba. Satu hari seharusnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani itu, sedetik saja hatiku lalai. Sedetik nih ya. Sedetik saja hati lalai kepada Allah, maka ku tetapkan diriku kafir. Kita bukan sedetik lagi. Entah berapa jam udah. Mungkin kalau kita ingat nih ya, ingatnya kita kepada Allah itu pada saat sholat, itu pun belum tentu. Entah pun sholat dalam pikiran entah apa-apa. Entah pun kadang sholat, kadang tidak. Ah, sampai sebegitunya lah seharusnya kita tahu diri. Sesungguhnya diri kita ini dijadikan untuk apa? Bukan untuk berpoya-poya. Bukan juga untuk mendapatkan sesuatu yang awalnya itu nggak ada. Udahlah. Ingatlah Allah tuh, maka tujuannya bimbingannya orang tarekat itu disuruh dia menetapkan akal fikirannya, perasaannya untuk mengingat Allah mulai dari sebutan Allah, Allah, ya Allahu, Allah, Allahu Akbar, begitu zikirnya. Kalau udah tetap nanti dalam perasaannya, dalam fikirannya, udah nggak ada lagi yang lain, tak perlu disebut. Udah tersebut dengan sendirinya. Tapi untuk saat ini wajib untuk kita sebut, karena pikiran kita, perasaan kita masih liar entah kemana-mana.
Masih suka lagi dengan sesuatu yang nggak ada tuh, yang awalnya nggak ada tuh. Masih kita pingin lagi sesuatu yang itu, yang lain daripada Allah. Makanya dibimbing perasaan kita sama Tuan Guru tuh untuk senantiasa selalu mengingat Allah. Seringkali dia buat tuh, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa ingat Allah ya. Kadang disuruhnya pandang wajah gurunya. Mungkin dengan kita mandang wajah guru tuh teringat kita perkataannya yang dia bilang ingat Allah tuh. Mungkin semakin dekat hati kita kepada Allah tuh. Ini enggak, apapun tinggal. Suka-suka kita aja. Nanti kita salahkan Allah Ta'ala coba. Allah tak sayang sama aku, tak ada karunia sama aku. Kenapa aku susah kali sekarang? Nanti dikasih hidup senang, dikasih bahagia, dunia kuat, besar, mewah, lupa. Lalu diambilnya semua. Agar ada waktu kita untuk mengingat dia. Pun salah juga. Coba, serba salah. Akhirnya kata Allah tuh, sesungguhnya aku dalam sangka hambaku. Katanya. Tidakkah kita sadar itu tuan-tuan dan puan-puan? Coba, terlalu asik kita nih. Kita nih terlalu asik. Untuk mendapatkan dunia nih yang gak ada ini. Udah tak macam mana perasaan kita coba. Tak pernah kita senantiasa selalu untuk mengingat Allah tuh. Usaha, upaya kita gak ada jadinya. Cobalah dulu ingat Allah kita. Jangan dulu nanti begitu zikir, Allah tuh tidak berhuruf, Allah tidak bersuara, bukan begini caranya, aku harus cari yang sebenarnya. Jangan gitu dulu. Yang penting kita usaha ada untuk ingatnya. Jangan sampai enggak ada terus yang terbuat. Allah tuh tidak berpegang kepada ibadah. Misalnya, Allah tuh tidak begini, Allah tidak begitu. Jangan gitu dulu, buat aja yang bisa kita buat. Nanti kena kaji. Ketinggian kali kaji, akhirnya apapun tidak. Makin tinggi hati kita. Buat aja dulu. Jangan salahkan orang awam. Lebih hebat sebenarnya orang itu daripada kita lagi. Orang itu dipegangnya sholat 5 waktu itu. Jadilah. Kita seharusnya lebih daripada itu. Cuman kita sepele. Tak berharga ngaji itu sama kita. Tak berharga sholat itu sama kita. Udah saya bilang. Sebenarnya ngaji nih, sholat nih, bukan ini yang utama. Tapi perintah untuk melaksanakan mengaji ataupun sholat itu utama. Karena ada perintahnya. Karena ada perintahnya berarti adalah dia. Tak mau kita untuk jumpai dia. Coba. Tapi kita mau jumpa sama Allah Ta'ala siapa yang jadikan kita. Namun perintah tak mau kita buat. Mau jadi apa? Tapi mau macam Tuan Guru itu dulu. Coba. Saya yakinlah saya ini tuan-tuan dan puan-puan. Yakinlah saya dalam hari ini. Sesungguhnya memang Tuan Guru ini memang betul-betul kenal dia dengan Allah tuh. Kalau selama ini kan kita hanya dengar kaji saja. Bahwasanya Tuan Guru tuh kenal dengan Allah tuh. Bahwasanya tak ada lain dalam hatinya selain Allah tuh. Nah, sekarang baru saya saksikan jelas. Karena apa? Dalil-dalil juga sudah ada. Apa yang Tuan Guru ini gak punya dulu? Semuanya dia punya. Namun ditinggalkannya tuh. Hanya untuk bertuhankan Allah Ta'ala melalui gurunya. Ditinggalkannya semua harta bendanya. Nah, itulah tanda yang sebenarnya. Bahayanya kita yang tak ada ini mencari-cari yang Tuan Guru itu buang. Tuan Guru itu udah jelas-jelas dibuangnya. Kita cari pula. Tidak salah. Hanya untuk secukup saja. Kalau memang itu, tuan-tuan dan puan-puan mendekatkan kita kepada Allah, carilah. Carilah apa? Memang rezeki itu seperti Utsman tuh, carinya sebanyak-banyaknya. Tapi tujuannya, ini ada tujuan dia. Tujuannya untuk mendekatkan hatinya kepada Allah. Kita enggak. Kita cari sebanyak-banyaknya, akhirnya kita lupa kepada Allah. Kita merasa kita punya. Enggak mau kita merujukkan hati kita lagi kepada Allah tuh, enggak mau kita. Lupa kita. Kalau kata Allah tuh tak tahu diri. Nah, tunggu aja lah masanya kalau begitu. Jujur saja nih tuan-tuan dan puan-puan. Sudah saya bilang semalam, orang yang tidak dekat hatinya kepada Allah tuh, yang tidak dekat hatinya kepada guru tuh, sumbang nampaknya. Kenapa saya bilang sumbang? Iya, amalan hakikat namun sholat tidak. Amalan hakikat cuman ngaji malas. Amalan hakikat cuman ingat Allahnya satu hari tak berapa kali. Amal hakikat, cuman perintah guru lalai dibuatnya. Sepele sama dia, nggak ada hakikatnya tuh. Torikat saja pun dia belum. Orang yang bertorikat itu dia usaha untuk mendapatkan hakikat gurunya. Untuk mendapatkan hakikat Allah Ta'ala. Usahanya tadi ada, ini kita usaha pun tidak. Apa bisa kita dibilang kita orang torikat? Enggak lah. Orang syariat tuh mungkin lebih daripada kita tahu orang apa? Coba. Udah jelas sholat 5 waktu yang wajib, masih juga kita tinggalkan. Coba.
Maka kita sebagai orang tarekat, orang hakikat, kita dituntut untuk lebih, setidaknya kita buat sunatnya. Juga tidak kita buat. Coba. Seharusnya kita contoh tuan guru sebelumnya. Yang sesudah-sesudah tuh. Misalnya. Bagaimana orang tuntut mendapatkan Allah? Patuh ngabdi dia sama gurunya, ditinggalkannya hartanya, ditinggalkannya anak bininya apabila memang anak bininya tadi memang enggak dukung dia kepada Allah tuh. Coba. Dibuatnya wudhu jangan putus. Coba. Ditahannya seleranya. Untuk tidak ini, tidak itu. Dibuangnya semua keinginannya. Nah, ini pun tidak juga. Jadi apa yang kita mau coba? Apa yang kita bisa? Apa yang bisa kita buktikan sama Allah Ta'ala? Sesungguhnya kita tuh hendak mengenal dia. Kan gak ada jadinya. Kita hanya memasrahkan diri kita. Serahlah ya Allah. Terserah kau mau jadi apa. Usahanya mana? Jadi Allah memasukkan gitu. Tang. Tiba-tiba jadi kuat. Tiba-tiba jadi semangat. Tiba-tiba jadi bentuk usaha kita makin kuat gitu. Enggak lah. Kita usahalah dulu. Walaupun dengan wujud akuan diri. Nanti ngomongnya gini pula tuh. Walaupun usaha itu kan bentuk wujud akuan diri awak tuan. Serahkanlah sama Allah, lebih parah lagi. Nanti tuh. Kita usaha dulu. Sampai nanti memang dipindahkan Allah bentuk usaha kita. Bukan usaha kita lagi. Memang Allah yang menempatkan kita untuk tidak berusaha lagi. Hanya kita menyatakan sifat Allah tuh. Dan bentuknya nanti enggak sumbang. Cantik jadinya. Seperti Rasulullah tuh. Dinyatakannya sifat Allah tuh pengasih penyayang tuh coba. Arif lagi bijaksana dia. Nggak ada yang bermasalah pada saat itu. Di saat Rasulullah tuh ngambil keputusan. Sampai sekarang hadisnya pun masih dipakai orang. Dalil-dalilnya, sunnah-sunnahnya semua dipakai orang. Dan itu yang dihalalkan sekarang. Yang itu yang diwajibkan untuk dibuat. Sampai begitu Rasulullah tuh coba. Kita enggak. Kita semuanya sumbang yang kita buat coba. Nanti di saat ada nanti saudara kita yang diceritakan, kita ikut menceritakan misalnya. Nanti kita tengok ada saudara kita ngambil harta kita, bukan malah kita maafkan, malah kita vonis. Seharusnya kita harus ada perbedaan, tuan-tuan dan puan-puan. Kita memang berjalan kepada Allah tuh, bukan kita gini-gini aja. Jadi jangan kita balut tuh. Kan ada amalan yang dikasih tuan guru tuh, yang suci tuh. Jangan kita balut. Pakai apa? Pakai kotoran-kotoran entah apa. Nggak ada gunanya jadinya. Kalau kata tuan guru dulu, kita punya parang masing-masing. Tergantung parang kita mau kita pakai atau tidak. Pakailah. Jangan kita diam-diam aja. Ini ya. Kalau dia tidak bisa untuk membuang sesuatu yang lain daripada Allah dalam hatinya. Sampai kapanpun kena tokohi terus dia. Sama dunia ini. Iya. Nanti, kenapa saya bilang ditokohi? Di saat datang dunia itu sama dia, rezeki sama dia yang bentuknya uang, yang bentuknya harta, dia senang bahagia. Di saat sudah habis nanti, hilang bahagianya. Mencari dia, duka dia. Aduh, hajab kali lah. Ini namanya ditokohi. Tapi kalau sudah dia, dibuangnya yang lain dalam hatinya, selain daripada Allah tuh, mau ada mau tidak, yang penting Allah aja. Tapi dengan dia mengingat Allah tuh, diselesaikan Allah. Datang nanti dunia itu minta tolong sama dia, kau pakailah aku nih. Jangan sampai tak kau pakai. Terserah kau lah. Yang penting aku datang, mau kau buang, mau kau hamburkan, mau kau gini kan, yang penting kau ambil aku nih. Sampai begitu dunia itu datang nanti sama kita. Itu kata ayah saya. Coba, gimana mau jumpa Nabi Muhammad sedangkan perbuatan Nabi Muhammad tak pernah kita buat? Coba. Ini kita mau jumpa sama Nabi Muhammad nih. Udah usaha gitu dulu. Usaha kita mana untuk jumpainya? Ada kita berzikir tengah malam. Kalaupun berzikir berapa jam, berapa menit untuk menetapkan hati kita, pikiran kita kepada Allah tuh, ingatan kita kepada Allah tuh, berapa menit? Atau berapa jam? Lalu, kalau sudah kita buat, cukup sekalikah, atau 2 harikah, atau berkali-kali? Kalau kata Tuan Guru tuh, selagi masih ada rasa harap, tak akan jumpa dia tuh. Nah, sampai begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Ingat saya dulu kata atuk saya, buat tuh man, kata bilang sama ayah saya. Kau pandang dalam hati kau tuh, yang ayah kasih tuh. Buat malam nih, 3 hari ayah kasih tempo. Hari pertama dicarinya tuh. Tak jumpa ya. Tak berapa jam dah awak buatnya. Capek aja yang ada. Cari lagi. Buat lagi. Kata atuk saya. Carinya lagi. Lapor lagi dia. Tak ada ya. Capek kali awak buat ya. Iya. Janganlah nyerah gitu aja. Akhirnya hari ketiga dibuat ayah saya aja. Nggak ada dia hitung-hitung cari. Nggak ada berharap-harap. Buat main kaji buat aja dia. Buatnya aja gini. Lantaklah situ mau dapat mau tidak yang penting. Tapi bukan berarti dia nggak buat ya.
Diserahkannya sama Allah tuh, tapi bukan berarti dia nggak buat. Usahanya juga ada. Dipandangnya lagi perintah gurunya suruh buat. Nah, dapat jumpa dia. Pada saat ada harap, nggak ada sesuatu yang lain dari Allah tuh, disitulah Allah memperkenalkan dirinya sama awak. Tapi masih ada rasa harap, itu dinding. Apalagi masih ada yang lain-lain. Di saat kita tafakur nanti tawajuh, datang pula, apalah biniku nanti nih ya. Cumanalah kabar anakku nih ya. Bagaimanalah kerjaanku nih ya. Beginilah ya. Adalah, tunggu aja lah. Istighfar kita dulu. Makanya sebelum tawajuh tuh, astagfirullah. Pandang kemari, di lubuk hati yang paling dalam. Jangan di sini. Nanti capek, ngantuk. Kemari astagfirullah. Dalam tuh, 3 kali. Astagfirullah. Ke dalam nih dia, main kan. Baru kalau memang nggak bisa awak rasakan, sebut aja. Tapi arahkan dia kemari. Allah, 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 Allah. Yang dipandang Allah nanti bukan yang itunya, usaha kita. Usaha kita untuk menyebutnya, usaha kita untuk mengenalinya, walaupun bentuknya itu. Jangan kita pandang, tak ada kok, berarti masih ada lagi sesuatu. Apa namanya? Tuntut, harap, mau cepat sampai, mau cepat jumpa, maka tak jumpa apa-apa tuh, tak jadi apa-apa kita. Buat aja. Cobalah nih tuan-tuan dan puan-puan. Coba sekali saja. Baca bismillah saja misalnya. Tapi arahkan ke lubuk hati yang paling dalam. Coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti beda rasanya kalau udah kita arah kemari. Rasanya lemah badan tuh, tak ada daya. Kita nggak ada lagi coba. Ini enggak, semakin kita ucap bismillah makin tinggi, makin tegap, makin besar wujud akuan diri. Coba, makin terfikir ke sana kemari. Berbondong-bondong datang. Yang itu tadi memang udah begitu tugasnya untuk kita menjauhkan kita daripada Allah tuh. Tapi kita lagi berusaha atau tidak. Ini bukan untuk saya saja, bukan untuk tuan-tuan saja ya. Untuk siapapun yang mendengar nih. Caranya begitu. Jangan kita pasrahkan sama Allah begitu, namun usaha kita nggak ada. Buat aja. Cuman saya bilang, sesuatu yang buat tuh arahkan ke dalam hati sanubari ini. Fokuskan dia kemari. Bagaimana cara memfokuskannya? Istighfar awak, tadakkan dulu yang lain. Apa yang bisa kita buat? Pandang wajah Tuhan Guru, pandang dulu perintahnya, pandang dulu, nggak masalah. Walaupun bentuknya sholat, walaupun bentuknya zikir, kata aja. Kan dia kemari. Dengar lagu saja. Ini dengar lagu nih ya, tapi ya kita arahkan kemari, nanti bisa nangis tuh. Makanya ayah saya itu dulu haus dia akan hakikat lagunya. Walaupun bentuk lagunya kalau menurut yang nyanyi itu akan cinta. Cuman sama dia bukan begitu. Diarahkannya kepada Allah tuh karena dipandangkannya kemari. Diarahkannya ke hatinya. Maka sesuatu yang apabila arahkan kemari, jadi benar dia. Maka kata ayah saya itu, orang yang betul zikirnya, yang benar zikirnya, apabila dia ngantuk, dipandangnya hatinya, diarahkannya kemari, hilang ngantuknya. Apabila dia lapar, dipandangnya kemari, diarahkannya kemari, hilang rasa laparnya. Bukan tanggung nih, cuman awak tak mau. Maka untuk melazimkannya, buatlah tengah malam tuh di saat sunyi. Di saat sholat tuh nanti, misal sholat sendiri, dudukkan sebentar, walaupun hanya Fatihah. Untuk tuan guru awak, ini enggak, sholat laku bentar. Tiba-tiba pikiran dah kemana-mana, langsung awak gulung gini, langsung awak pergi. Buat hal awak, tak ada channel kalau begitu. Tak ada tenangnya perasaan awak untuk mendapatkan nafsu mutmainnah aja pun kadang tidak. Saya ini tegas nih gini tuan-tuan dan puan-puan. Bukan berarti saya juga hebat, tidak. Saya juga seringnya lalai. Cuman cara saya begitulah. Usaha. Memang dituntut untuk berusaha kita. Jangan kita diam-diam aja. Coba pandang nih, yang saya bilang nih. Coba buat nanti di rumah. Arahkan dia kemari. Sekali saja, walaupun misalnya banyak yang dulu tuh kita buat nggak jadi apa-apa, tapi ini nanti pulang dari sini, kita buat sekali aja, tapi kita arahkan kemari. Coba intip rasanya bagaimana. Pasti. Mau ngomong saja, kata Tuan Guru tuh, pandang dulu kemari, baru kita ngomong. Pasti nggak jadi mudarat dia. Jadi yang keluar dari mulut awak tuh bukan itu, bukan dari nafsu lagi, memang dari hati. Hati itu tahu dia apa yang awak buat, apa yang harus awak cakapkan atau tidak. Yang tak harus awak cakapkan, tapi begitu dia tuan-tuan dan puan-puan. Coba ya, sama-sama kita nih, mentiadakan yang lain. Selain daripada Allah tuh, harus Allah aja dalam hati kita. Apapun bentuknya, mulai dari perintahnya kita arahkan kemari, mulai dari cakap guru kita, wajah guru kita, coba. Mulai dari dalil-dalil, firman hadis, masukkan aja kemari.
Maka dituntut kita untuk membaca Al-Quran itu agar tak ada yang lain hal-halnya. Yang ada hanya Al-Quran itu aja dalam hati kita, dalam pikiran kita. Itu untuk melatih sebenarnya, bukan yang sebenarnya ya. Itu jalan untuk mendapatkan yang sebenarnya, tapi bukan yang sebenarnya. Tapi bukan berarti nggak dibuat, buat aja. Jangan salahkan Allah Al-Quran itu. Al-Quran yang sebenarnya sini, padahal sini pun tak dibuatnya juga. Mungkin itu saya tuan-tuan dan puan-puannya yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.